Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang datang ke saya ini bukan hanya orang Islam ya, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang Protestan. Minta doa pada saya doakan. Yang sakit saya doakan sembuh, yang nggak dapat jodoh saya doakan dapat jodoh. Lalu di mana salahnya? Demikian juga orang Islam juga datang ke tokoh spiritual yang beragama Hindu dan sebagainya, berlaku semacam itu. Bahkan mungkin Pak Barnas ya, mungkin dengar namanya Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi itu orang Saudi yang terkaya di Amerika. Adnan Khashoggi mungkin dengar ya? Iya. Itu sekretaris eksekutifnya orang India. Sekretaris eksekutif. Dimana ketika ada tawaran transaksi perdagangan dan sebagainya, itu sekretaris eksekutifnya itu dipanggil, coba dipelajari. Ya, ini seorang spiritual, bukan sekretaris eksekutif dalam artian jabatan sekretaris, bukan, tapi sekretaris eksekutif itu yang menentukan nantinya. Kalau sekretaris mengatakan silakan ditekan, dia tekan. Problem jangan, enggak. Jadi gimana caranya? Dia meditasi dulu. Beragama Hindu, orang India. Jadi menjadi sekretaris eksekutif dalam proyek-proyeknya selalu menunggu keputusan dia. Tekan kan ya? Tekan. Nggak usah. Ya, sekali melanggar jangan tekan ya rugi. Itu. Nah, jadi artinya bolak-balik sama bisa terjadi. Malah saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang sakti, spiritual yang sakti itu malah adanya di India loh. Bukan di Jazirah Arabia, bukan di Saudi loh. Adanya di India. Demikian. Lalu persoalannya gimana? Ya, orang kalau sudah tingkatan spiritual yang tinggi, yang menjadi sama. Yang menjadi sama. Kita sementara beginilah. Saya tidak akan mengatakan bahwa agama itu sama, tetap berbeda. Karena firman Tuhan mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu wassabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bukan Islam ya, beriman ya. Bukan berislam, beriman ya. Beriman. Wan nasara, Nasrani, wal yahud wassabiun wal majus dan majusi walladzina asyraku dan orang-orang musyrik punya berhala. Siapakah mereka yang nanti bakal selamat? Yang masuk ke surga siapa, yang masuk neraka? Dijawab oleh Allah, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang memutuskan siapa yang selamat di antara mereka nanti. Bukan sekarang, tapi nanti di hari kiamat. Nah, di sini yang jadi persoalan. Makanya kembali sebelum saya jawab ini, bahwa kita ketika beragama, kalau sifatnya ritual, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, itu adalah agama yang sifatnya vertikal. Ketika agama kita implementasi secara horizontal, itu artinya kita saling berbuat baik kepada sesama. Dan yang penting yang ini, berbuat baik kepada sesama, fastabiqul khairat, berlomba kebaikan. Nah, semacam itu. Jadi dalam artian bahwa saya tidak mengatakan agama itu sama, tapi siapa yang masuk surga terserah Allah, karena wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya, enggak ada urusan. Dan nanti yang dinilai oleh Allah ya illa man atallaha biqalbin salim, semacam itu. Jadi saya kira enggak ada masalah
bukan berarti kita minta Tuhan kita menjadi sama dengan dukunnya itu, bukan. Ya, anggapnya cuma itu ya pasti haram dong. Nah, kita tidak mau terjebak dalam pertengkaran semacam itu. Yang penting bahwa di antara umat Islam, muslimun, di antara ahlul kitab, di antara alladzina asyraku, ya, orang-orang musyrik. Kalian kan ahlul kitab, alladzina asyraku. Ini baik yang muslimun maupun ahlul kitab, Yahudi, Nasrani maupun musyrik dan sebagainya. Ini di antara ahlul kitab, walladzina amanu min ahlil kitab, min ahlil kitab. Dan orang-orang yang beriman dari golongan ahlul kitab. Ada enggak walladzina amanu minal muslimin? Orang yang beriman dari kalangan umat Islam. Nah, jadi kalau sudah masalah ketingkatan iman itu menjadi sama. Makanya innamal mu'minuna ikhwah. Ketika agamanya apapun, kalau mereka sudah beriman, ikhwah, saudara. Tidak mungkin lagi bertengkar. Tetapi sekalipun agamanya sama Islam, tapi kalau belum beriman bertengkar juga kok. Saling bunuh-membunuh. Nasrani saling bunuh-membunuh, Yahudi saling bunuh-membunuh. Antar umat Islam juga saling membunuh. Bukan sekarang, sejak Nabi meninggal dunia, detik pertama Nabi meninggal, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi kong. Dan sampai sekarang Irak sudah ludes, Yaman masih berdarah-darah, Syria porak-poranda, Libya masih terus bersengketa. Itu siapa yang membunuh mereka? Umat Islam juga kok. Sampai sekarang sama-sama agamanya saling bunuh-membunuh. Dan apalagi sejak zaman dahulu Nabi Muhammad masih baru meninggal dunia, sudah berantem saling bunuh-membunuh, mati terbunuh semua. Al-Khulafa ar-Rasyidun semuanya meninggal mati terbunuh. Abu Bakar mati diracun, Umar mati ditusuk, Utsman mati dibacok, Ali yang digebugin, Siti Fatimahnya digencet, Husainnya disembelih. Jadi nyembelih siapa? Orang Islam? Orang Islam. Jadi artinya bahwa di antara ahlul kitab ada yang beriman, di antara umat Islam ada juga yang beriman. Ada para sahabat Nabi datang menghadap beliau. Qalu amanna. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman. Bal lam yu'minu. Tidak, mereka belum beriman. Bal qulu aslamna. Sebaiknya jangan kau katakan kami telah beriman. Qulu aslamna, katakan saja kami telah berislam. Iya, sudah sholat, sudah haji, sudah zakat, sudah Islam. Tapi beriman belum. Mereka baru berislam. Alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena iman belum masuk ke dalam hati mereka. Ini yang jadi persoalan masalah kita, masalah iman, bukan masalah Islam. Islam nama agama. Setiap agama ada orang yang beriman. Walladzina amanu min ahlil kitab, ya orang beriman di antara ahlul kitab. Walladzina amanu minal muslimin, walladzina amanu minal yahud, walladzina amanu minal buddhiyin, walladzina amanu. Nah, kalau sudah tingkat orang beriman, itulah dalam fenomenanya adalah mereka sudah tingkatan spiritualnya tinggi. Jadi Tuhannya sama enggak? Itu jadi persoalan. Itu perdebatan tidak akan selesai.